pemirsa, jumpa lagi di channel aku, Endang Mingge. Bagaimana kabarnya? Tentu baik bukan? Pada video kali ini aku akan share cara membuat sambal kosong. Dan sambal kosong ini bisa dijadikan ide usaha. Kasih tahu kepada pemirsa, kenapa ini disebut sambal kosong? Karena ini tidak ada bahan tambahan lain selain cabai. Jadi murni cabai. Tidak ada garam, tidak ada penyedap, tidak ada bawang merah, bawang putih, semuanya itu tidak memakai. Jadi hanya murni cabai saja. Kalau yang tidak pedas bisa murni cabai keriting yang levelnya agak rendah pedasnya. Nah, cuma itu aja. Dan untuk apa sambal kosong ini saya buat? Sambal kosong ini saya buat karena apa? Karena sambal ini gunanya banyak sekali untuk berbagai macam masakan ya. Misalnya kita membuat mie yang membutuhkan sambal, itu kita tinggal ambil aja. Sedangkan rasa asin, rasa bawang merah, bawang putih, bumbunya itu dari makanan-makanan yang asli. Misalnya pangsit. Pangsit sudah ada bumbunya, jadi sambalnya itu tidak memerlukan garam lagi, biar nanti rasanya tidak hancur atau tidak keasinan atau pokoknya tidak campur baur. Misalnya bakso itu sambalnya itu tidak usah dikasih apa-apa, cukup pakai sambal kosong aja, kosongan itu. Sedangkan garam, penyedap semuanya itu dari kuah baksonya dan dari bakso pentol baksonya itu. Jadi kita ambil, misalnya kita beli makanan, mesti itu ada sambal yang diikut sertakan kalau kita beli. Cuma kadang-kala kita itu kurang sambalnya itu cuma dikasih sedikit. Jadi kalau kita kurang pedas tinggal ambil aja yang kita punya, yang kita stok di rumah. Jadi untuk yang penyuka pedas ini sambal kosong ini recommended sekali. Karena saya juga penyuka pedas. Oke, sekarang kita mulai. Bahannya apa, bagaimana caranya? Ayo kita mulai. Nah, sekarang sebelum mulai jangan lupa subscribe-nya. Kemudian tekan tombol loncengnya ya, supaya kalau saya upload video terbaru, maka pemirsa lah yang menerima pemberitahuan pertama dari channel Endang Mingge. Utamanya cuman ini, cabai rawit. Mulai saja, saya akan siapkan wajannya dan juga minyak untuk menggoreng cabai rawitnya. Yuk disimak sampai selesai. Langkah pertama, ini panaskan minyaknya, lalu goreng cabainya. Kalau cabenya sudah layu seperti di video ini, lalu matikan apinya dan biarkan dingin dahulu. Jadi nanti kita akan menghaluskan dengan minyaknya sekalian. Jadi tunggu dingin dulu ya. Sekarang sambil menunggu cabenya ini dingin sebelum dihaluskan, saya akan mengukus botolnya ya, yang untuk menyimpan. Ini bisa juga direbus biar nanti hasilnya tahan lama. Usahakan kalau membuat produk-produk seperti ini ataupun dimakan sendiri, usahakan tangan juga steril. Jangan pakai perhiasan, cincin atau apapun itu karena mengundang bakteri, karena di situ mengandung bakteri juga walaupun sebersih-bersihnya seperti ini. Ini saya selalu sediakan yang baru. Kadang ini ada dua, ini yang bekas yang sambal yang lama dulu saya pakai. Nah seperti ini, lalu kukus selama 15 atau 20 menit. Menghitung waktunya ketika airnya sudah mendidih, berbunyi seng gitu, baru dihitung waktunya. Ini botolnya sudah siap. Lalu diangkat aja. Dan taruh di atas serbet yang bersih seperti ini. Dan lalu biarkan sampai airnya ini menetes dan toplesnya ini mengering. Atau botol jar ini mengering ya.
Kalau sudah dingin, masukkan aja langsung ke dalam blender seperti ini, sekalian dengan minyaknya, samaan dengan minyaknya. Nah, hasil sambalnya seperti ini. Ini bisa disetel mau yang kasar atau yang halus. Tetapi jangan sampai ini biji cabenya ini ikut halus, digiling halus, karena nanti mempengaruhi rasa. Sekarang siapkan wajan dan panaskan minyak. Kalau minyaknya sudah panas, masukkan sambalnya yang sudah dihaluskan tadi. Lalu tumis sampai minyaknya terpisah nanti dengan sambalnya. Minyaknya harus banyak ya, supaya nanti sambalnya ini tahan lama. Jadi sambal itu harus terendam minyak nanti packingnya. Kalau minyaknya sudah bening, terpisah ini dari sambalnya, berarti ini sudah siap. Sudah siap di packing atau dimasukkan gelas, botol, tergantung penyimpanan Anda apa. Sekarang matikan kompornya. Sekarang langsung aja ya, ini dimasukkan ke dalam botol kacanya yang sudah dikukus tadi. Ini dimasukkan panas-panas seperti ini. Jangan lupa ini bawahnya pakai alas supaya tidak kepanasan, karena ini benar-benar panas. Jadi jangan terlalu penuh, ini seperti ini aja, pas di garisnya ini, garis leher botolnya ini. Terus atasnya ini dikasih minyaknya. Nah seperti ini, terendam minyak. Ini nanti sambalnya kalau seperti ini tahannya lebih lama. Ini sendoknya tadi dikukus sekalian ya. Ini tapi sudah saya sterilkan, saya kukus tapi saya keringkan sama hair dryer seperti ini. Ini lakukan semuanya sampai selesai, lalu tutup sambalnya ini, tetapi bersihkan dulu ini yang bagian pinggir-pinggirnya dengan tisu. Usahakan dengan tisu ya, karena tisu biasanya lebih steril, kan lebih steril daripada serbet. Seperti ini, lalu ditutup. Panas. Nah ini sambal ini akan saya kukus lagi selama 15 menit supaya tahannya lebih lama. Sekarang kukus lagi sambalnya selama 15 menit, masukkan di dandang lalu tutup. Jadi nggak harus dikukus ya, direbus pun bisa. Kalau sambalnya sudah 15 menit, lalu angkat dan siap untuk disimpan. Nah ini hasil sambalnya, silakan dicoba. Kalau pemirsa mau mencoba memasarkannya boleh juga, karena saya lihat di pasaran itu belum ada sambal kosong ini. Dan sampai di sini video saya, dan selamat mencoba. Saya doakan semoga sukses dan Tuhan selalu memberkati. See you my next video.